Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu di video ke-23 ini kita akan menampilkan data barang itu berdasarkan kategorinya. Jadi nanti saat kita pilih misalnya kategorinya sepatu, maka yang akan tampil nanti itu sepatu. Kemudian saat kita pilih pakaian, maka yang akan muncul seluruh kategorinya pakaian. Oke. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya ya. Nah, agar channel ini lebih berkembang lagi, dan bagi teman-teman yang ingin bersukarelawan untuk donasi untuk mensupport channel ini, oke, bisa lakukan donasi di sini dan nanti akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian teman-teman bisa langsung melakukan traktir, dan traktirnya itu berupa sate padang, yaitu minimal bisa teman-teman mentraktir 1 porsi dan jumlahnya ya berapa bebas terserah. Kemudian pembayarannya itu melalui GoPay bisa, QRIS juga bisa, OVO, Dana, link aja dan transfer bank. Oke. Terima kasih, mungkin sampai sini dulu dan belum ya. Kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke kategori ya. Jadi di sini ada menu. Ini menu home. Nah, menu home kita perbaiki dulu. Kemudian menu ini klik. Nah, ini juga akan kita perbaiki. Nah, ini nanti ada kategori di sini. Kategori. Nanti berupa drop down nanti akan muncul kategorinya apa-apa aja. Nanti kita tinggal pilih ya. Misalkan kan nanti akan banyak tuh barangnya ini ke bawah. Nanti bisa kita menampilkan berdasarkan kategorinya. Oke, nah ini kita perbaiki dulu teman-teman ke layout feeders front end. Oh, bukan. VNav front end. Di VNav front end. Nah, ini ganti dengan base URL. Oke, saya refresh. Nah, tadi kan ini nggak aktif ya, kita klik. Oke, dia ke halaman home. Ini juga home. Ini kopas. Home. Mana home? Nah, ini ganti. Oke. Nah, ini kita munculkan kategori ya. Kontak ini kita ganti dengan kategori. Nah, oh ini kan ini ada drop down ya. Berapa drop down? Kita coba hapus some order kita hapus aja ini. Ini hapus sampai. Oke, nah ini hapus aja. Ini juga dihapus. Jadi yang tersisa cuman ini. Saat kita refresh. Nah, ini dia yang muncul. Nah, ini teman-teman kopas aja dulu. Berarti home, ini kontak. Nih Li ya. Ini saya pisah dulu. Kemudian ini. Oke. Pasti aja di sini. Nah, ini berarti ini udah nambah lagi ya menunya. Cuman ini kita ganti dengan kategori ya. Ini kategori. Maka akan berubah menjadi kategori. Dan nanti akan ada pilihan kategorinya di sini. Nah, ini cuma satu aja kita munculkan. Nanti kita ambil dari kategori yang ada di database. Kita looping. Dan oke. Nah, ini mungkin kita bisa menu ini kita biarkan aja, kita fokus ke kategori. Oke. Di sini kita looping ya. Kategori. Jadi teman-teman perlu ke M model dan ada M kategori di sini. Ambil aja ini get all data. Kemudian ada home. Nah, ini get all data kategori. Oke, itu aja. Dan kita ambil ini di bagian
Nah, get all data kategori. Nah, jadi teman-teman perlu ingat, karena kita setiap halamannya berpindah, kita perlu ngeload ini kan, ngeload kategori ini. Jadi, teman-teman perlu load juga yang model home ini, mhome, di config, di auto load. Kemudian ada model ya. Di sini ada model, kita load mhome. Nah, gitu. Kalau udah, nah jadi ini wajib ya teman-teman tambahkan. Kalau udah, teman-teman tinggal ke sini aja, ke bagian bagian view, bagian view, kemudian ke vnav front end. Nah, jadi vnav front end, teman-teman tambahkan aja di bagian sini vnav front end, sininya ya, PHP. Nah, berarti di sini this dolar kategori sama dengan this kategori mhome. Nah, kemudian teman-teman ambil get all data kategori. Oke, coba di refresh, apakah error? Oke, aman ya. Nah, kemudian variabel ini kita looping di sini, daily ini ya. PHP for each. Nah, berarti ambil ini kategori, taruh di sini. Kemudian teman-teman tutup ini dengan PHP. Ini kita cut, masukkan ke dalam kode ini, ditimpa aja. Kemudian ini tutup PHP, kemudian buka PHP. Nah, maka akan muncul jumlah ini sebanyak kategori yang ada ya. Nah, sekarang kita munculkan namanya di sini. Nah, berarti namanya PHP. Langsung aja ke $value. Nah, berarti $value nama kategori. Oke, sehingga di sini akan muncul aksesoris HP. Nah, nanti saat kita klik, dia akan ngarah ke halaman yang kita tuju. Nah, di sini href, berarti nanti kita akan memunculkan nama di sini base URL, kemudian home, ya, home, kemudian kategori. Nah, home, berarti home ini ya, kita ngambil dari home ini. Nah, di sini ada nanti menampilkan halaman kategori barang ya, kategori barang. Dan kita balik lagi ke vnav front end. Nah, jadi kita akan munculkan home kategori slash. Nah, teman-teman kita ambil ini titik $value ID kategori. Nah, sehingga nanti di linknya ini akan menampilkan saat kita klik aksesoris HP, maka akan muncul home
kategorinya apa, ini ID kategorinya. Nah, jadi kita munculkan data berdasarkan ID kategori ini nanti. Ya, teman-teman. Jadi gitu ya caranya. Nah, sekarang kita buat dulu sebuah metode atau function kategori ini di controller home. Nah, jadi kita ke controller home. Teman-teman cukup kopas aja ini, isi ini. Nah, nama controller yang kita buat kan controller kategori, ya. Nah, berarti berdasarkan ID kategori. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini title-nya teman-teman buat aja kategori barang ya. Kategori barang. Dan nah, ini kita nonaktifkan dulu. Nah, isi ini berarti kita mau ngambil, oh ini kelebihan ya. Ini kelebihan tandanya. Oke. Nah, berarti kita mau menampilkan datanya ke dalam file v kategori. Kategori. Oke, jadi nah ini kan v kategorinya belum ada tuh. Kita ke sini. Nah, variabel kategori. Nah, ID kategori. Oke, nama kategori juga belum ada, file kategori juga belum ada ya. Isi v kategori. Nah, kita bentar. Kategori. Oh, ini kategori udah ada. Berarti kategori barang ya. Jadi ganti aja lagi. Kategori barang. Nah, ini kategori yang bagian admin. Ya, ini kategori bagian front end. Jadi kategori barang. Nah, ini v kategori barang ini kan belum ada tuh. Kita buat dulu filenya. Di view, new file, paste. Enter. Nah, seperti ini. Dan refresh. Nah, kategori barang. Nah, kategori barang ini nanti kita munculkan berdasarkan kategori yang dipilih ini ya. Kategori barang apa. Oke, jadi teman-teman ke model kita perlu ambil kategori ke home. Nah, public function kategori kurung dollar ID kategori kurung tutup kurung. Nah, kita ambil data kategori. Nah, kopas aja dulu ini. Tapi kita gunakan itu apa namanya itu? Barang per kategori ya. Berarti barang berdasarkan kategori. Nah, ini juga kita ambil where tabel kategori. Nah, di sini where db where. Nah, ini ID kategori. Ini juga ID kategori. Oke, kan ini berdasarkan kategori. Ini memanggil kategori berdasarkan ID kategori. Kita ngambil namanya. Kemudian get all data. Kita kopas juga ini. Atau tunggu dulu teman-teman. Sepertinya kita bisa mengambil ini. Oh ya, nggak perlu. Nggak bisa ya. Jadi kita mau ini untuk memunculkan. Berarti kategori kita coba dulu untuk mengambil nama di tabel kategori yang akan kita munculkan di sini. Kategori barang. Nah, titik. Oke, kita ke controller barang. Nah, barang home ya. Home. Nah, di sini teman-teman perlu dollar kategori sama dengan this. Nah, home. Kemudian get bukan kategori ya, kategori dollar ID kategori. Nah, berarti di sini titik koma kemudian titik dollar kategori
nama kategori. Oke, maka akan muncul di sini nama kategori. Bentar. ID kategori, nama kategori. Home kategori. Bentar, kita lihat dulu m home. Kategori, ID kategori. Oh ya, ini bukan result ya, ganti dengan row. Nah, ganti dengan row, maka oke, nah berarti kategori aksesoris HP ya. Toko online kategori aksesoris HP. Kemudian kita munculkan barangnya di sini. Berdasarkan seluruh aksesoris HP. Oke. Jadi kita ambil desain dari V Home. Kita ambil aja semua ya, teman-teman. Kita ambil semua tanpa terkecuali. Paste di V kategori barang. Nah, di sini. Nah, ini barang ini kita biarkan aja dia seperti ini, apa adanya. Dan di sini di kategori di M Home kita perlu memanggil ini Home ya. Memanggil data barang, get all data barang. Pasti get all data barang itu berdasarkan $ID kategori. Nah, berdasarkan ID kategori. Nah, joinnya nggak perlu, kita nggak perlu pakai join. Perlu ya, karena nanti kita akan menampilkan ke nama kategorinya. Oke. Nah, tapi ini kita gunakan where di sini. Where ID kategori. Tabel barang titik ID kategori. Get, nah ini tetap get result ya. Jadi dia nanti akan menseleksi seluruh barang berdasarkan ID kategori. Nah, kemudian get all data barang kita paste di home. Nah, ini barang. Nah, ini barang udah oke ya, this home. Nah, get all data barang berdasarkan ID kategori. Nah, parameternya. Oke, saat kita refresh. Oke, nah muncul di seperti ini. Nah, saat kita pilih logam mulia, nah akan muncul 2 ya. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Kemudian smartphone. Oke, muncul smartphone, 2 smartphone. Apalagi? Sepatu ya, sepatu laki-laki. Nah, akan muncul sepatu. Oke. Apalagi perhiasan. Nah, kalau datanya nggak ada, nanti akan muncul kosong di sini ya. Ini pakaian juga nggak ada. Oke. Nah, kalau ini home. Oke, nanti dia akan muncul seperti ini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk menampilkan data barang berdasarkan kategori. Nah, untuk video berikutnya nanti kita akan membuat detail barang ya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman sampai di sini teman-teman bisa mengikutinya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di-share video ini ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.